Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami di Forum Kaliporong. Salam Pancasila. Salam. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fenomena di awal tahun ini. Baru-baru ini kita sudah mengalami atau menerima informasi luar biasa, di mana salah satu di antaranya pertama COVID yang belum mereda, terus adanya vaksinasi dengan pro kontranya, terus lagi ditambah bagaimana musibah-musibah atau bencana-bencana, ada yang namanya jatuhnya pesawat Sriwijaya, selanjutnya ada bencana banjir di mana-mana Kalimantan. Contohnya, terus juga ada gempa di Sulawesi. Nah, ini menarik barangkali kita membicarakan terkait ini karena ini masih di awal tahun begitu. Bagaimana kita bisa mengambil hikmah atau membahas situasi-situasi kenapa hal itu bisa terjadi begitu kan? Karena ada kalanya bencana itu memang dari faktor alam, juga memang karena bisa jadi tangan-tangan penghuni itu sendiri kan begitu, atau manusianya lah barangkali. Nah, ini menarik. Di sini telah hadir narasumber kita dari Direktur YSKKI. Nah, ini sahabat Mas Rudi Mahali. Oke, terima kasih atas waktunya yang intens selalu hadir ini. Yang selanjutnya dari Direktur Gempita juga berkenan hadir. Selamat datang. Oke, siap. Oke. Nah, ini menarik barangkali kita membahas ini, dimana kalau dalam konteks Islam juga, dimana para ulamanya dari tahun 2020 sampai sekarang pun juga ada beberapa ulama, tokoh-tokoh yang luar biasa itu juga meninggal. Artinya ada apa ya? Jadi awal tahun ini duka-duka gitu kan. Nah, barangkali bagaimana kita melihat fenomena ini? Mungkin bisa Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam insan politik. Sebelum kita membahas terkait dengan apa yang disampaikan oleh host Pak Muklis ya, jadi bahwa pada tahun ini kita masih ada di bulan Januari ya ini, di mana kalau bulan Januari ini kata orang Jawa itu hujan gak mari-mari. Jadi hujan gak selesai-selesai. Nah, atau bahkan mungkin bulan Januari ini adalah momentum kita sebagai warga, sebagai bangsa, anak bangsa untuk merefleksikan bersama bahwa kita tantangan hari ini tidak hanya soal corona dan COVID ya, tapi bencana alam pun terus bencana alam, human error atau apapun ini terjadi di awal-awal tahun. Nah, yang perlu kita jadikan sebagai sebuah motivasi bahwa karena Januari ini adalah sebagai awal tahun ya, tahun Masehi, maka kita harus membangun optimisme di masyarakat. Jangan jadikan bahwa Januari ini adalah sebagai awal atau tahun 2021 ini sebagai tahun kedukaan. Maka kita jadikan tahun 2021 ini adalah tahun optimis gitu loh. Tahun optimis, percaya diri, kita mampu menghadapi berbagai macam situasi dan kondisi, dan kita harus optimis gitu. Jangan di masyarakat kita menyebar berbagai macam suatu kebencian atau bahkan ketakutan-ketakutan yang terstruktur, yang akhirnya masyarakat menghadapi tahun yang akan datang ini masih lama, 12 bulan yang akan datang dengan penuh ketakutan. Nah, ini kita sebagai masyarakat sivil, ayo kita bangunkan bersama-sama. Masyarakat ini kita tidak perlu membutuhkan pemerintah lah. Kita tidak harus membutuhkan pemerintah. Dari masyarakat kita sendiri, ayo bergerak. Kita bergerak bersama, membangun kehidupan di lingkungan kita, kehidupan individu masing-masing kita. Kita harus tetap optimis. Jangan sampai kita menghadapi tahun ini, 12 bulan belum melalui, sudah ada ketakutan-ketakutan. Nah, yang kedua, bahwa
bencana alam ataupun situasi yang terjadi akhir-akhir ini, termasuk tadi disampaikan kematian para ulama, termasuk kematian para pendeta ya, Katolik, Nasrani itu juga banyak. Dan ini adalah sebagai penguat saja bagi kita orang-orang yang beriman bahwa kita harus punya komitmen yang kuat di tahun 2021. Artinya apa? Kita harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Soal iman dan takwa ini kan tidak harus menunggu instruksi dari pemerintah. Ya, Ada subsidi. Tidak ada subsidi keimanan dan tidak ada subsidi ketakwaan dari pemerintah gitu. Nah, itu. Nah, yang ketiga bahwa duka yang terjadi ini sekali lagi bahwa bencana alam, terus yang terjadi di daerah-daerah, marilah kita sebagai warga anak bangsa turut prihatin. Mari kita bantu semampu kita, sekuat kita, tidak hanya membantu secara finansial atau materi ya, tapi kita juga harus mendukung dengan support, doa dan lain sebagainya. Karena itu yang mereka harapkan. Di daerah-daerah bencana itu tidak hanya butuh materi, tidak hanya butuh tentang, yang paling penting sebenarnya adalah juga psikososial, dimana membangkitkan masyarakat bahwa gempa ini adalah, atau situasi banjir ini, atau situasi bencana alam ini tidak hanya sebagai bukan dijadikan sebagai bentuk ujian. Bukan, kita jangan sekali-kali menjadi istilahnya bahagia di atas penderitaan orang. Ini beberapa kali saya lihat di media ketika ada orang yang pesawat jatuh Sriwijaya Air, ada orang yang bilang, aduh, alhamdulillah keponakan saya sehat, delay gak jadi naik pesawat yang itu. Saya alhamdulillah sangat bersyukur menjadi orang baik. Nah, ini jangan seperti itu. Artinya bahwa orang-orang yang naik pesawat itu adalah bagian orang-orang baik juga. Jangan kita umpamanya sebagai korban di situ, bagian diselamatkan oleh Tuhan yang Maha Esa, bahwa kita tidak naik pesawat itu. Kita jangan menjustis bahwa orang-orang yang di pesawat itu yang meninggal sebagai orang-orang yang tidak baik. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang memang diproduksi terus, dan akhirnya masyarakat membenarkan bahwa ini yang terjadi adalah orang-orang yang meninggal itu adalah yang ini dan sebagainya. Kita harus yakin bahwa orang-orang kematian itu dimanapun pasti akan datang, Pak. Yang penting adalah, yang keempat adalah sekali lagi kita harus membangun optimisme berjejaring, optimisme berdinamika, bersosial. Nah, ya optimisme di berbagai macam lah, ekonomi, bisnis, sosial, politik, kita harus optimis, Pak. Nah, pendidikan juga. Nah, ini ya, saya kira seperti itu. Nah, yang paling penting yang perlu kita dorong dari YSKKI ini adalah bagaimana masyarakat bahwa bencana-bencana ini itu dijadikan sebagai motivasi, sebagai alat penggerak, sebagai alat pengerek kita. Jangan dijadikan sebagai pelemah atau istilahnya ketakutan itu. Jadi jadikan ini bahwa bencana yang terjadi di lingkungan kita itu adalah sebagai motivasi kita untuk lebih baik dalam hal menyatu dengan alam, bagaimana sikap kita selama ini dengan alam, bagaimana sikap kita dengan lingkungan, gitu kan, bagaimana kita interaksi sosial juga kan begitu. Insya Allah kalau kita bersama-sama ya, jadi masyarakat meskipun tanpa turun pemerintah, apalagi ini ada vaksin ya kan, vaksin maupun tidak vaksin, masyarakat itu sebenarnya sudah bisa memaksinkan dirinya sendiri, Pak. Jadi ketakutan-ketakutan itulah sebenarnya yang memperlemah imun dari masyarakat. Nah, ini yang mungkin sebagai pembuka ya, mungkin disambut nanti dengan Pak Ilham. Yang jelas, mari kita awali tahun 2021 ini dengan penuh optimis bahwa kita akan menghadapi 12 bulan yang akan datang dengan semangat, dengan motivasi tinggi. Jangan jadikan awal bulan ini sebagai bulan kesedihan, bulan ketakutan dan lain sebagainya, atau bulan duka lah ini. Saya kira itu, Pak host, mungkin itu sebagai pengantar awal dari saya. Oke, itu sangat menarik sekali. Nah, terkait dari fenomena-fenomena itu, nah barangkali Bapak Ilham punya pandangan bagaimana memaknai juga atau menilai dari fenomena yang terjadi yang tadi sudah kita sebutkan itu kan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Ya, untuk memaknai yang orang bilang katanya tahun ini adalah tahun berduka, itu sangat tidak pas ya. Karena apa? Karena
tidak melihat pada dirinya sendiri atau introspeksi lah. Bahwa bahkan ada yang bilang bahwa bencana yang ada di Indonesia ini mau mulai dari corona sampai sekarang itu yang mengatakan sebuah bala atau sebuah karena perilaku orang Indonesia itu yang mungkin lebih ke kurang agamis, kurang apa seperti itu. Jadi di justice-nya itu seperti bala gitu loh. Padahal kan nggak seperti itu juga. Seharusnya berpikirnya yang tahun kemarin sudah terjadi apa, bencana apa, paling tidak kita harus memperbaiki diri. Kalau dari sisi corona ya, pribadi kita ya harus memang kalau kemarin kurang peduli pada kesehatan ya, tahun ini mari kita mulai kan gitu. Kemudian dari sisi bencana alam yang ada banjir, yang ada apa itu. Kalau banjir kita bisa telusir, kita bisa amati apa yang terjadi kan. Kita amati dulu, jangan langsung ini adalah bencana yang ya bala gitulah, karena perbuatan kita itu. Padahal kalau kita cermati ya kita harus paling tidak membuang sampah sembarangan. Itu kan yang menyebabkan banjir. Dan bencana-bencana yang lain saya kira kita diingatkan kembali apa yang harus kita lakukan tahun ini dan tahun-tahun seterusnya, apa yang harus kita lakukan yang lebih baik lagi. Mungkin itu dari saya. Ini sangat menarik sekali bagaimana nilai-nilai atau pandangan-pandangan dari yang telah disampaikan. Nah, terkait hal itu, jadi kita harus memotivasi diri agar kita tetap optimis, kita harus bangkit lebih baik daripada sebelumnya. Barangkali agar mindset yang tertanam itu menilai fenomena-fenomena yang bisa saja dianggap duka, musibah, agar itu berubah menjadi hal yang motivasi yang positif, membangkitkan semangat hidup. Nah, barangkali bisa memberikan sebuah ungkapan atau pencerahan pencerahan agar kita itu bisa berpikir semacam itu, sehingga tidak terjadi sebagaimana mengatakan istilah senang di atas penderitaan orang lain, sebagaimana tadi Bapak Mas Rudi sudah memberikan contoh kan begitu. Nah, barangkali bisa diungkapkan atau tips-tipsnya lah, bagaimana motivasi itu bisa tumbuh dalam diri kita untuk hidup ini harus optimis, bangkit dan lebih baik gitu. Ya. Terima kasih Pak Host ya, Pak Muklis. Jadi bahwa sebenarnya kita menghadapi tahun yang tahun 2021 ini adalah sebagai tahun optimisme. Kenapa kita harus menghadapi bahwa tahun 2021 ini sebagai tahun optimisme? Karena selama tahun 2020 kita baik ekonomi, sosial, masyarakat kita itu kan sangat dirasakan sekali ya, dampaknya kehadiran saudara corona ini kan. Iya, saudara corona ini hadir ketika setahun yang lalu di negara kita bulan Maret kalau tidak salah, mungkin dua bulan lagi dia akan ulang tahun di Indonesia ya kehadirannya. Nah ini kita jadikan tahun 2021 ini bahwa ekonomi harus tumbuh dan berkembang. Masyarakat harus ditumbuhkan kembali semangatnya dalam bekerja, karena setelah ada corona ini pola hidup masyarakat berubah total. Ada istilah adalah kenormalan baru. Sebenarnya kita sudah normal dari dulu kan. Artinya sebelumnya memang tidak normal. Nah, ini kan suatu pertanyaan yang memang kadang-kadang kita juga lucu gitu. Istilah-istilah yang memang kita harus memahami satu istilah dengan konsep yang memang kontekstual, tidak hanya tekstual. Bahwa kenormalan baru atau new normal ini adalah sebenarnya motivasi semangat kita. Bagaimana masyarakat
ekonomi, bagaimana masyarakat di sipil, masyarakat society pun harus terus melakukan edukasi kepada masyarakat. Harus melakukan fungsi edukasi, mempengaruhi hal positif, memberikan semangat. Tidak hanya insentif itu kan pemerintah tugasnya. Insentif itu pemerintah, karena pemerintah itu wajib memberikan insentif, tidak perlu memberikan motivasi gitu lah. Jadi yang kita sebagai civil society, sipil masyarakat, kita mengajak, ayo kita tahun 2021 ini harus optimis bahwa kita mampu melalui 12 bulan yang akan datang dengan target-target yang kita rencanakan, yang sudah kita rencanakan. Target apa saja? Target apa individu maupun mungkin target keorganisasian atau mungkin target perusahaan dan lain sebagainya. Yang jelas kita harus memahami sebuah kehidupan ini tidak hanya sekedar bahwa kita untuk mengambil keuntungan untuk diri kita sendiri, tapi bagaimana kita mendistribusikan rasa kemanfaatan dari diri kita untuk orang lain. Nah ini kan kita harus berbagi. Disinilah pentingnya bahwa optimis terus ditambah dengan kolaborasi, ditambah dengan gotong royong ini penting, karena bagaimanapun di tengah situasi seperti ini yang harus kita wujudkan, yang harus kita bangkitkan di lingkungan kita. Rasa gotong royong ini harus kita wujudkan kembali. Makanya dari lingkungan dekat lah ya. Jadi dari lingkungan sekitar, kita jangan berpikir untuk dunia lah. Kita nggak perlu muluk-muluk membicarakan dunia internasional. Memang geopolitik internasional juga sangat luar biasa ini, sedang terjadi istilahnya perebutan kekuasaan yang luar biasa. Nah, di kita, kalau kita kuat sebagai masyarakat sipil, kita menguatkan diri dengan kolaborasi dan terus membenahi diri, maka kekuatan-kekuatan ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa, yang memang lahir dari lingkungan lokal, tidak lahir dari hasil intervensi pemerintah, tapi dari masyarakat itu sendiri. Kepedulian, rasa memiliki, ingin bermanfaat untuk lingkungan. Nah ini harus kita tumbuhkan dan terus kita kembangkan. Itu saja. Yang jelas YSKKI Foundation ini mendorong kepada seluruh umat manusia di seluruh dunia ya. Kita harus berkomitmen bersama menghadapi tahun 2021 ini dengan penuh optimis. Apa ruang-ruang mana yang perlu kita kolaborasi dengan siapapun, maka kita harus berkolaborasi. Gotong royong tetap harus kita wujudkan di setiap aktivitas kegiatan. Saya kira itu sebagai penutup dari saya. Mungkin Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Nah itu menarik sekali ya. Nah selanjutnya nih Bapak Ilham, sebagai penguatan diri untuk memunculkan sikap-sikap optimisme untuk bangkit, untuk lebih baik. Nah kira-kira nih Bapak Ilham punya apa ini untuk disampaikan, kan begitu? Ya terima kasih. Kalau saya kira masyarakat sampai detik ini ya sangat berubah sekali, lebih cerdas ya. Saya kira cerdas masyarakat, hanya karena ada corona yang hampir 1 tahun itu yang membuat masyarakat itu berkeluh kesah gitu ya. Namun kalau kita kita perdalam, kita awali tahun ini dengan kreativitas, saya kira masyarakat mampu ya. Contohnya misalnya dari ekonomi masyarakat ya, misalnya jualan warung ya gitu ya. Jualan warung. Dari pemerintah kan ada tekanan, ada sebuah peraturan yang mengharuskan semua warung-warung atau toko-toko itu harus ada cuci tangan. Nah, yang paling penting tetap buka nggak apa-apa saya kira. Yang penting memperhatikan jaraknya, kemudian ada tempat cuci tangan. Saya kira akan membangun kembali, akan bergairah lagi ekonomi masyarakat. Kemudian yang satu lagi yang paling harus masyarakat kembangkan yaitu tentang penjualan online. Nah, itu sangat apalagi zamannya kan, mari kita kreativitas di dunia online kan gitu. Kalau memang tidak bisa terbentur dengan peraturan yang ada, ya lebih baik di online aja. Saya kira banyak kok yang berhasil di dunia online. Mungkin itu. Terima kasih.
itulah penyampaian dari dua narasumber ini bagaimana kita menyikapi awal tahun di bulan Januari ini yang jelas bahwa kita di awal tahun ini harus optimis, harus bangkit, di mana kita sudah mengambil pelajaran dari tahun-tahun sebelumnya, terlebih dari tahun 2020 kemarin, di mana kita mengalami segala hal yang membuat dampaknya luar biasa. Nah, di tahun inilah kita harus bangkit bahwa 2021 kebangkitan ekonomi, kebangkitan dalam pola hidup, kebangkitan untuk optimis. Segala sesuatunya akan kita capai sesuatu yang baik dan lebih baik dan akan semakin lebih baik. Nah itu terima kasih untuk Bapak Mas Ruri dan sahabat Bapak Ilham. Nah ini sebelum saya tutup ini ada saya ingin membacakan surat edaran dari Kementerian Kesehatan. Surat edaran nomor HK 0202 garing Romawi 4.2243 garing 2020. Nah ini tentang pemanfaatan obat tradisional untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit dan perawatan kesehatan. Nah, kebetulan salah satu ramuan yang disebutkan di sini adalah ada di poin nih. Nah, poin E yaitu ramuan 5 ini adalah bahan daun kelor. Nah, kebetulan di sini ada ini produk ini daun celup kelor. Ya, nah ini daun kelor sudah diproses semacam teh gitu ya, bisa diseduh langsung. Nah ini sangat simpel sekali, praktis, jadi tidak perlu repot-repot cari daun kelor yang mentah itu mau diolah gitu ya. Sudah ini langsung jadi. Nah silakan Bapak ini balik nanti dibuat bekal ini ya. Mudah-mudahan kita tetap sehat, semangat, dan tubuh kita kuat, imun kita tetap terjaga dan stabil. Saya kira itu. Terima kasih atas kehadiran untuk kesempatan kali ini dari saya selaku host dari Forum Kaliporong. Semoga apa yang kita bicarakan ini bisa menambah wawasan dan manfaat bagi kita semua. Dari saya, Allahul muwaffiq ila muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.